Muhammad Priyosantoso alias Rio yang berusia 24 tahun sangat kaget di saat sedang tertidur lelap didatangi oleh 6 orang berbadan tegap. Ternyata ke-6 orang tersebut adalah anggota reserse Polda Metro Jaya. Rio ditangkap anggota reserse Polda Metro Jaya di rumah kontrakannya daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Istrinya yang masih memiliki seorang bayi sangat terkejut apa yang terjadi pada suaminya. Apakah yang telah diperbuat oleh Rio sehingga ia ditangkap oleh polisi? Yuk, ikuti terus jalan ceritanya sampai tuntas. Muhammad Priyosantoso alias Rio adalah seorang staf pengajar di sebuah tempat bimbingan belajar di daerah Kedoya, Kembangan, Jakarta Barat. Sore itu, tepatnya Jumat tanggal 10 April 2015, Rio berselancar di internet untuk mencari wanita open BO, yaitu wanita yang menjajakan dirinya di sosial media. Setelah beberapa lama berselancar di internet, akhirnya Rio menjatuhkan pilihan untuk berkencan dengan seorang wanita pemilik akun di Twitter yang bernama Tata Cabi dengan tarif yang disepakati sebesar Rp350.000 untuk sekali berkencan dengan durasi selama 1 jam. Rio pun segera meluncur untuk menemui Tata Cabi di tempat kosnya yang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Tidak sulit bagi Rio untuk menemukan tempat kos Tata Cabi, karena ternyata ia pernah sekali berkencan sebelumnya dengan Tata Cabi. Setelah sampai di lokasi, Rio pun segera mengetuk pintu kamar kos Tata Cabi. Setelah dibukakan pintu, Rio pun masuk kamar dan membersihkan diri sejenak di kamar mandi. Setelah itu, kencan pun dilakukan. Di tengah-tengah waktu berkencan, tiba-tiba Tata Cabi berkata bahwa badan Rio bau, hitam dan lengket. Mendengar hinaan itu, Rio menghentikan kencannya. Ia merasa tersinggung dengan perkataan tersebut. Cekcok pun terjadi antara Rio dan Tata Cabi. Saat posisi Tata Cabi membelakangi Rio, dengan cepat Rio memiting leher Tata dari belakang. Tata yang kaget mendapat serangan Rio mencoba melawan dengan menggigit jari Rio dan berusaha teriak meminta pertolongan. Namun lehernya tersedak akibat cekikan Rio. Bergegas, Rio mengambil alat catok rambut yang ada di dekatnya dan lalu melilitkan kabel alat catok rambut tersebut ke leher Tata Cabi sambil mencekik leher Tata dan menyumpal mulut Tata dengan kaos kaki miliknya. Sesaat kemudian, Tata terkulai lemas di lantai. Nyawanya melayang, kehabisan napas. Mengetahui Tata telah tewas, Rio menutupi tubuh Tata dengan bed cover. Kemudian, ia membersihkan diri di kamar mandi. Setelah itu, Rio juga mengambil HP, iPad, MacBook, dan uang sejumlah 2,8 juta milik Tata. Lalu ia segera keluar kamar kos tersebut dan menguncinya dari luar. Sebenarnya
Saat pembunuhan itu terjadi, ada beberapa tetangga Tata yang mendengar kegaduhan dari kamar Tata. Namun, ketika itu mereka belum menaruh kecurigaan yang berlebihan. Sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Barat, Mang Icang, orang yang biasa membersihkan lingkungan indekos tersebut, datang. Dia menanyakan keberadaan Tata yang saat itu tidak terlihat di sekitar indekos. Mang Icang dan beberapa penghuni kos mencoba mengetuk-ngetuk pintu Tata, tapi tidak ada respon. Akhirnya mereka mengambil kunci cadangan untuk membuka pintu kamar tersebut. Dan ternyata Tata ditemukan tergeletak di lantai dengan pergelangan tangan yang membiru. Setelah dicek, Tata sudah meninggal dunia. Mereka melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi. Polisi pun datang sekitar jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Polisi langsung mengamankan TKP dengan memasang garis polisi. Sementara jenazah Tata Cabi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Kejadian ini pun kemudian dilaporkan ke pihak keluarga Tata yang ada di kota Depok. Keluarga sangat terpukul apa yang menimpa Tata dan berharap polisi segera menemukan pelakunya. Setelah proses otopsi, keluarga Tata membawa jenazah Tata pulang untuk dimakamkan. Sementara itu, anggota kepolisian sektor Tebet dibantu oleh anggota polisi dari Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus pembunuhan tersebut untuk menemukan pelakunya. Berdasarkan pelacakan sinyal HP milik Tata Cabi yang dicuri oleh pelaku, akhirnya pada tanggal 15 April 2015, tepatnya dini hari jam 2.30 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil menangkap pelakunya, yaitu Muhammad Priyosantoso alias Rio, di rumah kontrakannya di daerah Bojonggede, Kabupaten Bogor. Melalui serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya pada tanggal 30 November 2015, Muhammad Priyosantoso alias Rio divonis penjara selama 16 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian cerita kriminal kali ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atas peristiwa tersebut. Terima kasih, sampai jumpa di cerita kriminal lainnya.